tawakal berserah diri dengan kolbu. Takasul bermalas-malasan dengan fisik. Orang mengatakan, sudahlah rezeki udah jamin. Itu alasan dia tidak bekerja. Itu tidak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, seperti biasa ini kita akan mengkaji kitab Al-Maqsad Al-Asna karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini saya nggak dengar tadi terakhir sampai nama yang mana, Pak? Yang terakhir Asma yang nomor 51 Al-Haq. Al-Haq ya. Yang berikutnya itu Al-Wakil. Kalau yang di daftar yang sekarang Al-Wakil. Sekarang Al-Wakil ya? Iya. Bukan. Yang ke-52 yang ke-52 ya. Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali. Kalau 4 berikutnya. Yang Al-Wakil yang berikutnya. Baik teman-teman semua, meskipun sudah lama kita tidak berjumpa kajian Al-Maqsad Al-Husna, Al-Maqsad Al-Asna karya Imam Ghazali, tapi insya Allah tidak membuat hati kita jauh. Mari saling mendoakan satu sama lain. Semoga Allah merahmati kita semua. Sebelum kita memulai, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan keberkahannya, rahmatnya, kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Semoga berkah itu Allah bersalawat kepada kita. Dan juga kepada pengarang kitab ini, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan guru-guru kita yang mengajarkan ilmu mengenal Allah. Ala hazimnya wa likulli niyatin shalah ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sahibi Ihya Ulumuddin wal Maqsad Al-Asna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. File lama saya hilang, jadi saya baru download ya. Jadi tadi agak loadingnya. Sebentar, ini dia kitab yang terbarunya. Nggak tahu halamannya cocok apa enggak. Oh, ini udah ada Englishnya ya. Oh maaf, saya belum nggak dapat yang Arabnya nih. Sebentar. Jadi kita sebelumnya telah membahas beberapa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan teman-teman yang akan Allah, orang disebut kenal kepada Allah apabila dia mengenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin siapakah di antara kita yang disebut mengenal Allah, yang mengenal macam-macam daripada nama Allah itu, dan belum disebut mengenalnya kecuali kita mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan lain sebagainya. Nah, pada kajian berikut ini kita akan memulai kajian nama Allah Al-Wakil. Ya. Nama Allah Al-Wakil. Al-Wakil secara harfiah berarti yang mewakili. Ya. Jadi Al-Wakil berarti yang mewakilkan. Nah, sudah menjadi bahasa Indonesia. Seorang ketua, seorang raja, seorang presiden itu menyerahkan hal-hal yang kadang-kadang dia tidak sempat untuk memberikannya, maka dia mewakilkan. Maka wakil itu boleh kita artikan menyerahkan. Al-Wakil yang maha mewakili. Dapat juga diartikan Al-Wakil itu yang maha mewakili urusan semua makhluknya.
Itu arti lain daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil. Ya. Nah, dan nama ini teman-teman yang bakal Allah salah satu nama yang menjadi sir daripada Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim itu salah satu nur Allah yang ada dalam kalbunya adalah Nur Al-Wakil. Mungkin saya nggak usah gunakan kitab ini, langsung saja bagian tulis ya. Saya bacakan kitabnya. Kebetulan kitabnya masih tetap ada. Untuk ditampilkan mungkin next time. Al-Wakil ini bahasa Arabnya. Ya. Dari kata wakala. Wakala yakilu wikalatan ya. Kita sering menyebut perwakilan. Kenapa ada perwakilan? Karena kita memerlukan ada orang yang mengurusi urusan kita. Misalnya perwakilan sebuah negara di suatu negara yang lain, perwakilannya disebut dengan kedutaan, ya, dubes. Orang ini disebut wakil. Nah, apa artinya? Dia mengurusi, dia mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keperluan negara yang dia wakili. Nah, Allah Al-Wakil boleh diartikan maha mewakili. Tapi arti mewakili masih sangat umum. Kita tambahkan maha mewakili atau mengurusi. Itu arti daripada Al-Wakil. Al-Wakil juga berarti Al-Mawkul. Zat yang mana diserahkan segala suatu urusan kepadanya. Disebut Al-Wakil. Ya. Nah, ini nama Allah SWT Al-Wakil. Tadi saya sudah menyampaikan teman-teman sahabat-sahabat bukan Allah, bahwa Al-Wakil adalah satu sir nama Allah yang ada di dalam qalbu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Suatu kali dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa Sayyidina Ibrahim ketika ditawari oleh Sayyidina Jibril, ditawari oleh malaikat yang mengurusi angin, yang mengurusi semua benda-benda di alam semesta. Apa jawaban beliau? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik al-wakil. Wa ni'mal wakil. Ni'mal, ni'am, nah, ni'ma ini disebut isim fi'il, kata kerja tapi bentuknya kata benda. Tapi juga bukan berarti kata kerja sepenuhnya. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang mewakili, yang mengurusi segala urusan. Jadi ketika malaikat datang ingin membantu urusan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim mengatakan sebaik-baik wakil yang mewakiliku, yang mengurusi adalah Allah SWT. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik yang mewakili. Ini makna wa ni'mal wakil. Ya. Nur. Nur ini siapa yang mendapatkan nur daripada nama Allah Al-Wakil? Apa yang terjadi? Orang-orang itu ketika dapat nur ini disebut nur wakalah. Nama nurnya. Nur bahwa Allah telah mengurusi semua masalah kita. Maka orang-orang ini akan mendapatkan suatu maqam yang disebut tawakkal. Bahasa Arabnya tawakkul. Ya. Jadi siapa yang disebut tawakkul, bertawakal? Orang-orang
yang hatinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang dapat nur tawakul. Dan nur ini adalah salah satu pancaran daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan teman-teman, kita coba melirik kembali kepada kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, walakin al-mawqul ilayhi yanqasim ila man yukal ilayhi ba'dul umur wa dzalika naqisun wa ila man yukal ilayhi al-kull. Kita menyerahkan urusan, ada yang hanya sebagian, ada yang total. Yang sebagian itu makhluk karena tidak sempurna. Sedangkan yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga yang diserahkan kepadanya, ada yang dengan zatnya, ya, apa, wal mukul yang qasim ila ma yastahiq ay yakuna mawqulan, ya. Ada yang diwakili la bi zatihi walakin bi tafwid wa tawakkil. Jadi kita menyerahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang cukup dengan perasaan, ada yang pikiran dan segala macam, ya. Ada yang kita serahkan urusannya urusan duniawi, ada yang urusannya urusan akli, ada urusannya urusan qalbi, ada urusannya urusan ruhi. Para nabi mereka sudah pada tataran penyerahan qalbu dan ruh pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Sayyidina Ibrahim. Coba bayangkan secara akal sehat. Nabi Ibrahim dapat hukuman oleh Namrud, diterjunkan, dimasukkan, dilemparkan ke dalam api. Akal kita mengatakan nggak ada orang selamat, tapi akal kita mesti tunduk kepada akal yang agung, yang merupakan sumber daripada ilmu. Ya itulah ilmu Al-Quran. Al-Quran itulah sebenarnya sumber dari semua akal. Ya. Ternyata dalam Al-Quran dikabarkan Sayyidina Ibrahim hanya dengan nur tawakalnya, nur penyerahan dirinya, Nabi Allah Ibrahim selamat. Tapi coba lihat, Nabi Ibrahim usaha dulu. Beliau berusaha mengislamkan kaumnya, mengembalikan kaumnya kepada tauhid. Islam di situ berarti mengembalikan kaumnya kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, teman-teman yang makan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil tadi, cukuplah Allah sebaik-baik yang mengurusi semua persoalan. Ungkapan ini bukanlah ungkapan yang menafikan, menegasikan usaha. Ya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan at-tawakkul, tawakal itu beda dengan takasul. Ini kita kalau boleh ya, buat lagi ya. Jadi tawakal itu versus takasul. Ya. Tawakul kita pakai yang versi Arab aja ya. Takasul, tawakal berserah diri dengan kolbu. Takasul bermalas-malasan dengan fisik. Orang mengatakan, sudahlah rezeki udah jamin. Itu alasan dia tidak bekerja. Itu tidak benar. Betul, rezeki sudah dijamin Allah. Tidak ada rezeki yang tidak dijamin Allah. Hatta hewan-hewan yang tidak dapat membawa makanan, itu hewannya sanggup kemudian hidup sampai hari ini. Ya, kita coba lihat mana ada hewan yang bisa nabung. Tapi hewan itu bertawakal. Dia bertawakal. Dan ada namanya tawakal toir, tawakal burung. Itu ada dalam hadis Imam Ibnu Majah. Ya. Di hadis yang sahih juga ada dengan lafaz yang berlainan. Nabi mengatakan sebaik-baik tawakal itu ya bertawakallah seperti tawakalnya burung. Burung itu makan hari ini, dia tidak memikirkan esok hari. Ini bukan berarti tidak punya planning. Maksudnya begini, burung dia tidak panjang angan-angan untuk memikirkan makannya esok apa. Kita ini akan dirundung kedukaan, was-was yang tinggi,
apabila memikirkan esok yang belum pasti kita hidup. Mempersiapkan esok hari wajib, tapi berangan-angan tentang esok hari begini dan begitu, itu tidak boleh. Ini namanya tulul amal, ya. Jadi bedakan antara mempersiapkan masa depan dengan panjang angan-angan. Mempersiapkan masa depan itu dengan cara berbuat. Sedangkan was-was hanya berpikir, tapi secara fisik bermalas-malasan. Saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan saya, seandainya ada kabar besok hari kiamat, kita hari ini juga masih ngaji, masih belajar, kalau perlu kita masih bekerja. Bekerja karena Allah, belajar mengenal Allah. Ya, kita nggak akan berhenti. Seandainya disebutkan Dajjal keluar esok hari, Imam Mahdi telah muncul, kita tetap akan ngaji, zikir, belajar. Begitu, kerja terus. Ya, semampu kita. Ya. Nah, teman-teman yang bukan Allah, nama Allah Al-Wakil, nurnya apabila telah masuk ke dalam kalbu seorang hamba, hambanya disebut dengan mutawakkilin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah bertawakal. Sepantasnya bertawakal orang-orang beriman yang bertawakal. Ya. Imam Ghazali tidak banyak menjelaskan di sini, beberapa sudah saya sebutkan dan sisanya mengikuti makna.